Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 111 MIPA 5 akan menampilkan video mengenai biografi tokoh pembaruan Islam, yakni Muhammad Iqbal dan juga Sultan Mahmud II. Perkenalkan, anggota kelompok kami yakni Abdul Rohim Nur Firdaus, absen 1, Danis Ayesa absen 6, Metria Zeta absen 11, Muhammad Khalif Rayyan absen 16, Nadia Putri Salsabila absen 21, Rafid Nabil Fadilah absen 26, Salma Dalila Hasya absen 31, dan Freya Aloysia Higit absen 36. Selamat menyaksikan. Muhammad Iqbal lahir pada tahun 1876 Masehi dan meninggal pada tahun 1938 Masehi. Biografi Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal dikenal juga sebagai Allama Iqbal, adalah seorang penyair, politisi, dan filsuf besar. Iqbal juga dikenal sebagai Syar'i Musyrik, yang berarti penyair dari timur. Ia juga disebut sebagai Mufakir Pakistan, The Inceptor of Pakistan, dan Hakim ul-Ummat, The Sage of the Ummah. Ia berasal dari keluarga golongan menengah di Punjab, India. Ia belajar di Lahore hingga memperoleh gelar magister. Di kota itulah ia berkenalan dengan seorang orientalis bernama Thomas Arnold, yang nantinya mendorong Iqbal untuk melanjutkan studi ke Inggris. Iqbal kemudian masuk ke Universitas Cambridge pada tahun 1905 untuk mempelajari filsafat. 2 tahun kemudian Iqbal pindah ke Munich, Jerman. Di Jerman, ia memperoleh gelar doktor dalam bidang tasawuf. Tesis doktoral Iqbal berjudul The Development of Metaphysics in Persia. Pada tahun 1908, Iqbal kembali ke Lahore dan menekuni profesi sebagai pengacara dan dosen filsafat. Ia menulis buku The Reconstruction of Religious Thought in Islam yang berisi tentang ceramah-ceramahnya di Universitas India. Pada tahun 1930, Iqbal dipilih menjadi Presiden Liga Muslimin. Ia pernah menghadiri konferensi Islam yang diadakan di Yerusalem. Pada tahun 1933, ia diundang ke Afghanistan untuk membicarakan pembentukan Universitas Kabul. Karya-karya dan pemikirannya, buku puisi pertamanya, Asrar-e-Hudi, juga buku puisi lainnya termasuk Rumus-i Bek-Hudi, Payam-i Masyriq, dan Zabur-i Ajam dicetak dalam bahasa Persia pada tahun 1915. Di antara karya-karyanya, Bang-i Darah, Bal-i Jibril, Zarb-i Kalim, dan bagian dari Ar-Mukhan-e-Hijaz merupakan karya Urdunya yang paling dikenal. Berbeda dengan pembaru-pembaru lain, Muhammad Iqbal adalah penyair dan filosof. Pemikiran Iqbal mengenai kemunduran dan kemajuan umat Islam mempunyai pengaruh pada gerakan pembaruan dalam Islam. Pemikiran-pemikirannya adalah antara lain sebagai berikut. Ijtihad merupakan kedudukan penting dalam pembaruan Islam. Oleh karena itu, pintu ijtihad tetap terbuka. Umat Islam perlu mengembangkan sikap dinamis dalam syairnya. Ia mendorong umat Islam untuk bergerak dan jangan tinggal diam. Kemunduran umat Islam disebabkan oleh kebekuan dan kebuntuan atau kejumudan dalam berpikir. Hukum Islam tidak bersifat statis, tetapi dapat berkembang sesuai perkembangan zaman. Umat Islam harus menguasai sains dan teknologi yang dimiliki Barat. Perhatian berlebihan umat Islam terhadap kehidupan yang bersifat zuhud telah menyebabkan kurangnya perhatian terhadap masalah-masalah keduniaan dan sosial kemasyarakatan. Karya-karya dan pemikirannya. Berikut adalah beberapa buku yang beliau tulis. Di antaranya adalah yang pertama, Ilm al-Iqtisad. Ini merupakan risalah ekonomi yang ditulis Iqbal atas anjuran Thomas Arnold, gurunya pada tahun 1903, yang isinya sebagai penjelasan akan pentingnya ilmu ekonomi serta hubungan dagang, sistem moneter, pembelanjaan, serta konsumsi dan mata uang. Kedua, The Development of Metaphysics in Persia, A Contribution to the History of Muslim Philosophy, merupakan disertasi Iqbal dalam memperoleh gelar doktor dari Universitas Munich pada tahun 1908. Isi pokok buku itu adalah mengenai sejarah pemikiran keagamaan di Persia, sejak Zoroaster hingga Sufisme Mullah Hadi dan Sabuazar yang hidup pada abad ke-18. Yang ketiga adalah Asrar-i-Hudi atau Rahasia Pribadi. Diterbitkan oleh pengarangnya pada tahun 1915
salah satu karya utama yang berisi ajaran mengenai ego insan. Buku ekspresi puisi yang menggunakan bahasa Persia ini menjelaskan bagaimana seseorang dapat meraih predikat insan kamil. Yang keempat, Rumuz-i Behudi atau Rahasia Peniadaan Diri. Diterbitkan oleh pengarangnya pada tahun 1918 di Lahore. Buku ini merupakan kelanjutan pemikiran mengenai insan kamil. Isi pokok dari buku ini adalah mengenai keberadaan insan kamil yang harus bekerja sama dengan pribadi-pribadi lain untuk mewujudkan kerajaan Tuhan di bumi. Jika insan kamil hidup menyendiri, tenaganya suatu waktu akan sirna. Buku yang terakhir adalah Payam-i Mishriq atau Sebuah Pesan dari Timur. Terbit pada tahun 1923 di Lahore. Tema pokok buku ini adalah menjelaskan cara berpikir Timur, dalam hal ini Islam, dan menunjukkan kekeliruan dari cara berpikir Barat. Masih banyak lagi karya-karya Muhammad Iqbal, baik itu yang berbentuk puisi, prosa, surat-surat, atau jawaban dari kritik orang lain. Contoh syair karya Muhammad Iqbal dengan judul Pesan kepada Bangsa Timur. Bangunlah kerajaan cinta di tempatmu berdiam. Ciptakan nama baru fajar dan malam kemilau. Tenunlah kata-katamu. Jika Tuhan melimpahimu, sahabat alam dari kesenyapan malam dan teratai. Jangan pinta kurnia dari si tukang gelas maghribi. Buatlah sendiri piala dan kendimu dari tanah lempumu. Lagukan bagai buah anggur di tangkainya. Buatlah minuman darinya. Penanaman nilai materi untuk kehidupan. Yang pertama, pembentukan karakter melalui keteladanan. Sifat keteladanan dapat membantu mengataskan keadaan darurat krisis moral remaja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain menjadi sari tauladan, juga sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperbaiki akhlak manusia. Dalam hadis dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Sesungguhnya, aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Bukhari dalam Syahih Bukhari, Kitab Adab, Bahaki dalam Kitab Syu'bil Imam dan Hakim. Hadis tersebut mengajarkan kita untuk berakhlak mulia. Yang kedua, pengembangan potensi diri. Dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan kisah-kisah teladan pada nabi terdahulu sampai zaman Nabi Muhammad yang dapat diteladani dan diterapkan oleh pendidik dan siswa di segala macam zaman. Pendidikan karakter merupakan pengasahan dua hal, yakni kekuatan pikiran dan batin. Yang ketiga, yang terakhir, ada sikap toleransi. Toleransi melahirkan pribadi yang bersikap secara elegan dan bijaksana dalam menyikapi suatu keadaan yang tidak sependapat dan sejalan dengan dirinya. Apa yang dipaparkan Muhammad Iqbal dalam syair-syairnya tentang pembentukan karakter siswa diharapkan agar seorang siswa sebagai penerus masa depan yang memiliki impian cita-cita tinggi tidak mengalami krisis dan moral. Semesta Muhammad Iqbal. Iqbal tidak melihat Tuhan sebagai suatu yang asing ataupun yang terpisah. Iqbal justru memandang Tuhan yang bisa disentuh, yang bisa digapai, walau tak selalu sampai. Berikutnya, saya akan menceritakan tentang seorang tokoh yang merupakan Sultan ke-30 dari Kesultanan Utsmaniyah, yaitu Sultan Mahmud II. Untuk lebih lengkapnya, mari simak penjelasan berikut. Yang pertama ada biografi dari Mahmud bin Salim atau Sultan Mahmud II. Mahmud bin Salim lahir di Istanbul pada tanggal 13 Ramadan 1199 bertepatan dengan tanggal 20 Juli 1785. Dia adalah Sultan ke-33 dari Sultan Kerajaan Ottoman di Turki. Diangkat menjadi Sultan pada tanggal 28 Juli 1808 menggantikan kakaknya, yaitu Mustafa IV, sampai ia meninggal. Sultan Mahmud II mempunyai didikan tradisional, antara lain pengetahuan agama, pengetahuan pemerintahan, sejarah dan sastra Arab, Turki dan Persia. Pembaharuan di Kerajaan Utsmani abad ke-19, raja yang menjadi pelopor pembaharuan adalah Sultan Mahmud II. Di bagian pertama dari masa kesultanannya, ia disibukkan oleh peperangan dengan Rusia dan usaha menundukkan daerah-daerah yang mempunyai kekuasaan otonomi besar. Peperangan dengan Rusia selesai pada tahun 1812 dan kekuasaan otonomi daerah akhirnya dapat ia perkecil, kecuali kekuasaan Muhammad Ali Pasha di Mesir dan satu daerah otonomi lain di Eropa. Setelah kekuasaannya sebagai pusat pemerintahan kerajaan Utsmani bertambah kuat,
Sultan Mahmud II melihat bahwa telah tiba masanya untuk memulai usaha-usaha pembaharuan yang telah lama ada dalam pemikirannya. Sebagaimana sultan-sultan lain, hal pertama yang menarik perhatiannya ialah pembaharuan di bidang militer. Sultan Mahmud II banyak melakukan gerakan pembaharuan dalam dunia Islam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya, menghapus pengultusan sultan yang dianggap suci oleh rakyatnya, memasukkan kurikulum umum ke dalam lembaga-lembaga pendidikan madrasah, mendirikan sekolah Maktebi Ma'arif yang mempersiapkan tenaga-tenaga administrasi dan Maktebi Ulumi Edebiyat yang mempersiapkan tenaga-tenaga ahli penerjemah. Dan yang terakhir, mendirikan sekolah kedokteran, militer, dan teknik. Sultan Mahmud II wafat akibat penyakit TBC pada tanggal 1 Juli 1839. Sepeninggal Sultan Mahmud II, tahta Kesultanan Utsmaniyah jatuh ke tangan putranya, yaitu Abdul Majid I. Pemikiran dan pokok-pokok pembaruan yang dilakukan Sultan Mahmud II terus dipegang oleh penguasa setelahnya, hingga akhirnya mengarah pada lahirnya Republik Turki modern. Lalu selanjutnya, ada pemikiran-pemikiran dari Sultan Mahmud II. Yang pertama adalah menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Lalu yang kedua, menghapus pengultusan sultan yang dianggap suci oleh rakyatnya. Ketiga, memasukkan kurikulum umum ke dalam lembaga-lembaga pendidikan madrasah. Keempat, mendirikan sekolah Maktebi Ma'arif yang mempersiapkan tenaga-tenaga administrasi dan materi ulum edebiyat yang mempersiapkan tenaga-tenaga ahli penerjemah. Lalu yang terakhir, mendirikan sekolah kedokteran, militer, dan juga teknik. Pengaruh atau sumbangsih salah satu bentuk emanasi dari pemikiran Mehmed adalah persamaan kelas. Itu adalah tentang usaha kecil Mehmed untuk menyamaratakan semua golongan. Manifestasi akan itu karena memang usaha kecil adalah keharusan para rakyat untuk memakai pakaian ala barat dan keharusan untuk para pegawai kesultanan menanggalkan baju yang selama ini terkesan glamor. Dengan demikian, sedikit demi sedikit, dari segi penampilannya, antara rakyat jelata dan para pegawai kesultanan memiliki satu kesamaan, yaitu dalam hal berpenampilan. Selain itu, usaha-usaha susulan yang dilakukan Mehmed antara lain mengharuskan rakyat yang bertamu untuk duduk sejajar dengan sultan beserta stafnya, mengharuskan adanya proses yang wajar dalam mengklaim seseorang ketika akan dihukum, dan sebagainya. Penanaman nilai membahas tokoh-tokoh penting tentunya tidak luput dari nilai-nilai kehidupan yang bisa dituruti untuk kita semua. Salah satunya adalah penanaman nilai dari Sultan Mahmud II ini. Kita bisa menjadi seorang pemimpin yang cerdas, baik, juga bijak dalam memutuskan sesuatu. Sekian video penjelasan dari kami mengenai kehidupan Muhammad Iqbal dan juga Sultan Mahmud II. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.